Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aliran-aliran di dalam pendidikan. Aliran-aliran pendidik. A. Nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang artinya adalah terlahir. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidik, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Tokoh aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Dia adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Jerman yang sangat dikenal sebagai orang yang pesimis dan pemahamannya terhadap realitas sebagian yang tidak masuk akal. Dia berpendapat bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran yang tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan itulah pribadi seorang, bukan hasil pendidikan. Tanpa potensi hadaritas yang baik, seorang tidak mungkin tercapai taraf yang dikehendaki, meskipun dididik dengan maksimal. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, maka ia jahat menjadi jahat, dan sebaliknya. Jika anak memiliki bakat baik, ia anak memiliki bakat jahat dari lahir, maka ia jahat menjadi jahat, dan sebaliknya. Jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Contoh dari pandangan nativisme adalah anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Bertolak dari pemikiran di atas, maka konsep pendidikan Schopenhauer dapat dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan mendidik. Mendidik adalah tidak lain dari membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya. Berhasil tidaknya pendidikan tersebut bergantung kepada tinggi rendahnya jenis pembawaan yang dimiliki anak. Pendidikan menurut aliran ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dengan demikian, aliran nativisme ini termasuk yang bersifat pesimistis dalam memandang pendidikan tersebut sebagai yang tidak ada nilainya. Jika pandangan kaum nativisme dihubungkan dengan ajaran Islam, tampak bahwa ajaran tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki kemampuan jasmani, akal, dan rohani yang dibawanya sejak lahir. Namun, berbagai kemampuan tersebut tidak dapat dengan sendirinya tumbuh dan berkembang jika tidak dilakukan pembinaan. Pembinaan kemampuan tersebut baru merupakan potensi atau bahan yang harus dikemukakan, yang harus dibentuk. Tentang adanya potensi yang harus dikembangkan dan dibina, ini dapat dipahami dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun,
dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan yang B-nya, yaitu empirisme. Aliran empirisme atau aliran yang berdasarkan pada pengalaman bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulasi. Stimulasi ini berasal dari alam bebas yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Aliran ini sangat berlawanan dengan aliran yang tadi, yaitu nativisme, yang beranggapan bahwa perkembangan manusia tergantung pada faktor bawaan atau keturunan dalam bentuk dan bukan dari lingkungan. Seorang filsafat Inggris bernama John Locke mengembangkan sebuah teori, yaitu tabula rasa. Ia menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas kosong. Oleh karena itu, kertas kosong tersebut, menurut teori ini, kepribadian didasarkan bahwa lingkungan pendidikan yang didapatinya atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata bergantung, dan dari kecil mereka dipisah dan dibesarkan pada keluarga yang berbeda. Satu mereka dididik oleh keluarga yang kaya raya, dan yang satu lagi dididik oleh keluarga miskin. Yang dididik oleh keluarga yang kaya ini disekolahkan di sekolah yang modern, dan dari yang keluarga yang miskin ini ternyata disekolahkan yang sekolah biasa. Ternyata pertumbuhan yang kedua anak ini tidak sama. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dan dikesampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan tidak mendukung. Dalam pandangan Islam, teori empirisme atau behaviorisme yang dikemukakan John Locke tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. Islam mengakui bahwa lingkungan atau pendidikan memiliki pengaruh dalam pembentukan pribadi anak. Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali misalnya mendukung paham tersebut. Para filsuf Islam tersebut misalnya berpendapat bahwa jika lingkungan atau pendidikan tidak berpengaruh pada pembentukan pribadi manusia, maka kehadiran para nabi menjadi sia-sia. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan kedatangan para nabi, keadaan masyarakat menjadi perubahan dari keadaan yang tersesat menjadi lurus. Dari keadaan masyarakat menjadi perubahan dari keadaan yang tersesat menjadi lurus. Dari keadaan berbuat zalim menjadi berbuat baik. Dari keadaan bodoh menjadi pandai, dan keadaan biadab menjadi beradab, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW misalnya menyatakan bahwa ia diutus ke muka bumi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun demikian, Islam tidak memutlakan peran lingkungan atau pendidikan dan menghilangkan peran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa lingkungan tidak sepenuhnya dapat membentuk orang menjadi baik. Buktinya ada anak seorang nabi yang tidak menjadi orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. C. Konvergensi. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia.
karena aliran ini merupakan perpaduan dari aliran sebelumnya, yaitu nativisme dan empirisme. Seorang tokoh pendidikan Jerman bernama William Sterr tahun 1871 sampai 1900 berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Bakat yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang tidak diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata, pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, tiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemampuan satu anak dan anak yang lain yang tinggal dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Biar Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang mendukung teori konvergensi. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan telah membawa fitrah, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, Islam sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai penganut konvergensi plus, yaitu suatu keberhasilan pendidikan tidak hanya diraih oleh usaha manusia, tapi juga terdapat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 64 yang artinya, "Maka apakah kamu memperhatikan apa-apa saja yang telah kamu tanam? Apakah kamu menumbuhkannya?" Jadi dengan berpegang ayat tersebut dapat kita lihat jelas bahwa Islam berpegang humanis teosentris, yakni ideologi ini adalah ideologi yang menggabungkan antara usaha yang dilakukan oleh manusia dengan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.